Jadi kira-kira Betul. sebagai motivasi nih, ketika kita nanti kerja seperti Yuda berkarir di departemen IT ya 4 tahun, kemudian di pagi.com, kira-kira penghasilannya ya itu gajinya salary-nya berapa sebulan untuk fresh graduate lah yang baru tamat, kira-kira dapat kisaran berapa gitu. Waduh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Wahab Muhammad. Channel insya Allah yang akan memberikan inspirasi, edukasi, dan juga semangat. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan seorang pekerja di bidang teknologi informasi. Langsung saja kita sapa Nugraha Yuda Perdana. Panggilannya Yuda kan ya? Assalamualaikum Yuda, apa kabar? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Pak Abul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sekarang masuk kantor atau kerja di rumah aja? Sekarang kerja dari rumah, masih kerja dari rumah. Oke, terima kasih ya sudah mau jadi narasumber inspirasi di channel kita ini. Ya, Uh, Boleh sebelum kita tanya-tanya, sebelum kita masuk pada pembicara kita, ngobrol santai kita, sedikit coba saya sampaikan terlebih dahulu profil dari Nugraha Yuda Perdana. Merupakan mengenyam pendidikan sarjana komputer di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang tahun 2007. Betul ya? betul. Oke. Dan saat ini bekerja sebagai engineering manager di Pegi-Pegi. Ya, pegi.com. Dan pegi.com ini merupakan sebuah situs travel online, ya. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin boleh sharing sedikit kepada kita saat sekarang ini, bagaimana perjalanan karirnya sehingga bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Boleh udah sharing kepada kita? Oke, oke. Jadi awal saya memulai karir atau memulai di dunia kerja dulu itu ya, eh, setelah lulus kuliah atau pada saat menunggu waktu wisuda, saya tuh mulai bekerja di lembaga sosial Oh di ya. Dompet Duafa di Padang. Saya mulai di Dompet Duafa Singgalang. Gitu. Nah setelah itu mengikuti program manajemen trainee, dikirim ke Jakarta dan alhamdulillah selesai dan balik lagi dikirim ke Padang untuk ditugaskan di Dompet Duafa Singgalang. Nah, kebetulan pada saat sedang menjalani proses pendidikan manajemen training itu, saya bertemulah dengan istri saya yang saat ini. Gitu. Nah, dan memutuskan untuk apa namanya menikah dengan dia gitu. Prosesnya cukup cepat, akhirnya saya mengambil keputusan untuk kembali lagi ke Jakarta, tapi dengan status sudah tidak bekerja lagi di BP2 karena tidak bisa dalam tanda kutip satu perusahaan saling menikah gitu. Jadi salah satunya harus ada yang resign. Nah setelah itu baru saya memulai apa namanya keseriusan saya untuk menggeluti bidang software engineering. Nah saya masuk ke dalam sebuah perusahaan yang apa namanya di situ saya dapatkan banyak sekali ilmu, saya belajar dari teknologi yang digunakan pada saat itu dan banyak teman-teman dan juga guru-guru saya yang mengajari pada saat itu gitu kan untuk development software. Jadi kita semacam software hostnya, perusahaan ini perusahaan milik India, tapi kliennya itu ada di Amerika. Ya. Nah, kadang sebagian dikirim untuk bekerja onsite ke kantor klien, tapi sebagian besar bekerja offshore di Indonesia. Nah, itu cukup lama juga saya menimba ilmu dan apa namanya bekerja di situ, kurang lebih 4 tahun. Baru setelah 4 tahun itu saya memutuskan untuk resign, ingin mencari sebuah pengalaman baru. Saya berpikir kala itu saya pengen punya sebuah produk gitu, sebuah produk yang memang saya dedikasikan untuk satu produk itu gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk
apa namanya mencari perusahaan baru dan temulah di Pegi-Pegi. Nah, di Pegi-Pegi ini saya memulai juga dari awal itu masuk sebagai senior software engineer. Karena Ya. sudah cukup lama, sudah 4 tahun ya, sudah apa namanya eligible untuk ke senior. Setelah itu beberapa tahun di Pegi-Pegi, saat ini sudah 3 tahun mungkin ya, di Pegi-Pegi. Nah, terakhir posisi saat ini sebagai engineering manager. Sebelumnya juga sempat leading di tim Android. Gitu. Ya lebih fokus ke front end di aplikasi mobile Android gitu Pak. Oke, panjang ya, sangat inspirasi sekali. Jadi kegiatan awalnya sebelum kerja di bidang IT itu fokus ke kegiatan sosial di Dompet Wafa. Dan di situ dapat keuntungan, Betul. dapat ibunya anak-anak yang sekarang gitu ya. Ya. Kalau 4 tahun di konsultan IT ya, di IT software engineering, kemudian 4 tahun masuk ke gigi.com, kemudian jadi tim development IT-nya, development sistemnya, katakan seperti itu kan ya. Nah, kemudian setelah itu sesuai dengan perkembangan karir di kantor, sekarang sampai ke level manajemen, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, sekarang kegiatannya di level manajemen itu sebagai engineering manager itu ngapain aja? Boleh cerita dikit nggak job desk-nya seperti apa gitu? Oke. Oke, kalau di posisi saat ini saya lebih ke people management. Nah, Jadi people impact management. Jadi apa namanya pertama itu fokus kita adalah bagaimana kita melakukan growing terhadap tim. Jadi karena kita juga tahu teknologi ini berkembang semakin hari, setiap hari juga ada tambahan teknologi baru. Nah, jadi kita mempersiapkan orang-orang ini, people ini, tim kita untuk bisa beradaptasi ke situ dan apa namanya memaksimalkan potensi-potensi mereka gitu. Itu Pak. Terus selanjutnya saya juga sebagai apa namanya menjaga tim supaya tetap punya dinamika yang bagus. ya. Terus juga sebagai high level viewer, jadi kayak saya melihat tim itu dari secara komprehensif seperti apa yang pastinya untuk mendeliver fitur-fitur atau apa namanya produk-produk yang kita developkan itu dengan baik, dengan tepat waktu, terus juga dengan kualitas yang kualitasnya bagus juga gitu Pak. Oke, nah sekarang kan berarti di level manajemen mengkoordinir sumber daya manusia, mengkoordinir orang-orang atau pekerja-pekerja yang baru tergabung dalam tim. Nah, kira-kira skill atau kemampuan apa saja mungkin yang kira-kira bisa ditempati oleh sarjana-sarjana komputer yang baru lulus, fresh graduate, kemudian juga orang-orang yang tertarik di bidang IT, walaupun mungkin background pendidikannya bukan IT. Nah, di pegi.com itu bisa di posisi apa aja untuk orang-orang seperti itu? Untuk IT saat ini ada eh, kalau kita boleh membagi itu dari quality assurance. Quality Oke. assurance ini tugasnya adalah startnya dari situ dulu ya. Quality assurance ini tugasnya adalah untuk memastikan apa namanya produk-produk engineering kita yang kita deliver itu adalah produk-produk engineering yang bagus kualitinya. Nah, ini mereka menggunakan teknologi testing automation dan juga ada beberapa cara-cara mereka yang model testing mereka yang mereka terapkan. Itu pertama. Terus yang kedua, ada yang di bagian juga untuk dalam hal ini infrastrukturnya. Baik itu mengurusi apa servernya, terus juga untuk apa namanya intinya mengatur bagaimana kapasitas dari accessibility-nya program kita, aplikasi kita ini. Nah, selanjutnya ada software engineer-nya. Software engineer-nya ini ya yang menulis kodenya. Ini terbagi juga ada yang di bagian back end, lebih ke apa namanya mengurusi apa logik-logik bisnis di belakang yang tidak terlihat, ya kan. Terus ada juga yang front end-nya, termasuk salah satunya ya aplikasinya
websitenya, aplikasi Android, iOS-nya, website desktop, website untuk di mobile. Ini juga salah satu partnya gitu. Kurang lebih itu sih Pak untuk Oke. apa-apa aja yang ada Oh iya. di dalam. Jadi sebenarnya selama ini yang klasik, yang lama-lama, kalau seorang sarjana komputer itu nanti selesai kerja di programmer, kemudian jadi web develop dan segala macam, itu adalah karir-karir klasik. Sementara untuk saat sekarang ini udah banyak jenis karir-karir di berbagai macam perusahaan digital, ya, perusahaan-perusahaan berkembang saat sekarang ini yang bisa ditempati oleh si sarjana ini nanti, baik itu lulusan IT maupun lulusan perguruan tinggi lain yang program studi lain yang ya, tapi dia tertarik di bidang IT. Nah, jadi kira-kira sebagai motivasi nih, ketika kita nanti kerja seperti Yuda berkarir di departemen IT ya 4 tahun, kemudian di pagi.com, kira-kira penghasilannya ya itu gajinya salary-nya berapa sebulan untuk fresh graduate lah yang baru tamat, kira-kira dapat kisaran berapa gitu. Waduh. Kisaran range-nya berapa? Nah, mungkin 5, 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20 atau bagaimana? Tapi itu kan sebenarnya fleksibel ya, tergantung dari perusahaan kita gitu ya. Fleksibel, betul. Atau kecilnya gitu. Betul. Tapi kalau seandainya untuk perusahaan selevel pergi-pergi.com, mungkin tentu ada standar yang dilihat oleh orang, mungkin oh wow, mungkin bagus ya, sangat interest sekali gitu. Bisa dibilang kalau boleh jujur ya. juga, ya kalau boleh jujur saya juga kurang tahu nih untuk masalah start salary seperti ini, karena ya ini salah satu konfidensial yang nggak bisa di-share. Saya pun nggak tahu gitu kan. Gitu. Terus ini kalau cerita pengalaman saya aja mungkin nih Pak. Di tahun 2013 itu saya start mungkin di kisaran angka 3 juta di tahun 2013 gitu. Nah, mungkin dengan sekarang udah 2020 ya, udah 7 tahun ya. Iya. Pastinya itu ada perkembangan yang cukup signifikan lah dari sisi itu. Ya, menghitung juga dari tingkat kebutuhan dan lain sebagainya. Kurang lebih itu sih Pak yang bisa saya kasih tahu. Boleh, nggak apa-apa. Karena kalau masalah itu kan sebenarnya sensitif ya. Itu rahasia dari perusahaan-perusahaan. Tapi kita paling tidak ya mungkin ada yang tertarik di bidang IT. Yang namanya kita bekerja di sebuah perusahaan pasti ada batasan-batasannya. Kecuali kalau seandainya kita buka usaha atau jadi entrepreneurship. Nah, selain kerja di pergi-pergi.com di perusahaan, udah punya konsultan IT buka atau gimana gitu? Ada nggak? Buka konsultan IT sendiri? Kalau sama sebenarnya nggak juga ada gitu. Cuma kita punya komunitas aja sama teman-teman gitu. Kita punya komunitas sama teman-teman. Ya kalau memang ada satu dan lain hal yang bisa dibantu dalam tanda kutip, mungkin ada butuh bantuan untuk mengerjakan proyek atau apapun gitu. Kadang kita masih membantu juga gitu. Nah, cuman itu satu hal. Terus yang lainnya mungkin saya coba iseng-iseng juga, karena kemarin waktu di kampus juga saya senang desain gitu kan. Nah, jadi saat ini saya juga buka istilahnya jualan kaos lah Pak ya, untuk desain dari saya nanti dicetak. Kurang lebih kegiatannya di luar itu seperti itu. Oh gitu, oke. Nah, tadi dapat saya ini apa namanya ada pada saat ini apa namanya di saat bekerja, tentu kan kita dari lulusan daerah nih, ya, dari lulusan daerah, dari kampus yang ada di daerah. Bagaimana menyikapinya untuk kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari kampus lain? Kira-kira Yuda dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, walaupun kampus kita terkenal ya, sudah mempunyai alumni yang banyak juga, tapi tentu kita pribadi yang perlu gitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Yuda persaingan antara Yuda sendiri sebagai alumni dari sebuah universitas yang ada di luar Pulau Jawa dibandingkan mungkin dengan alumni-alumni dari kampus lain yang sudah cukup terkenal secara nasional? Oke.
Oke, kalau pertama saya sebenarnya merasakan ada sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Karena di satu sisi untuk mencari alumni Universitas Putra Indonesia IPTK di Jakarta dengan bidang yang saat ini saya geluti itu bisa dihitung jari gitu. Jadi tidak terlalu banyak dan saya cukup merasa alhamdulillah ya bangga untuk bisa menjadi salah satunya. Dan saya harapkan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, buat adik-adik yang saat ini masih kuliah atau sedang mencari apa namanya lapangan pekerjaan. Yang pertama sih kalau saya pesankan semasa kuliah itu manfaatkanlah dengan baik gitu kan, manfaatkanlah dengan apa namanya menemukan pola pikir, membentuk pola pikir yang baik gitu. Karena di dalam dunia yang saat ini saya geluti, yang paling dan yang awal yang kita lihat itu adalah mindset dan karakter gitu. Jadi sebagai pembukanya itu adalah mindset dan karakternya gitu. Kalau mindsetnya itu sudah katakanlah terlalu egois, selfish, atau apa namanya egosentris dan lain sebagainya, negatif mindset itu sudah sulit gitu. Nah jadi pertama untuk teman-teman perbaiki mindsetnya dulu, bentuk mindset yang baik gitu kan, open minded, terus apa namanya positive thinking. Dan saya rasa juga setelah saya mengalami di kampus pun itu yang ditekankan juga. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Dan ini juga unggul di UPTK dalam rangkaian pembentukan karakter. Nah, apa namanya dulu saya ingat juga waktu di ujian itu kalau nyontek atau apa namanya melihat catatan teman dan lain sebagainya itu ada dalam tanda kutip hukuman pakar jimatnya gitu kan, itu luar biasa sih kalau menurut saya nggak temuin itu di tempat lain gitu selama saya ngobrol dengan teman-teman itu. Nah terus yang selanjutnya adalah knowledge ini ya apa namanya kalau bisa teman-teman yang ada di saat ini di kampus itu cobain aja dulu semua gitu. Jadi pelajarin aja dulu semua gitu kan. Semangat untuk belajarnya itu terus dipupuk, ditingkatkan karena kita harus sadar bahwasannya teknologi saat ini tuh selalu berkembang gitu. Jadi ketika kita apa namanya merasa sudah puas, justru itu kita akan ketinggalan gitu. Yang kedua, selanjutnya adalah apa namanya critical skill. Nah kalau bisa memang ada setelah teman-teman mengetahui dunia teknologi seperti apa, mana teknologi yang akan berkembang, mana teknologi yang akan tidak dipakai lagi. Nah, kita bisa memutuskan kita akan berkonsentrasi di mana gitu, fokus kita di mana gitu. Yang tadi tidak hanya di sebagai software engineer saja, tapi kita bisa juga menggeluti ya tadi quality assurance-nya juga, terus juga untuk apa namanya bagian di infrastrukturnya juga, atau bahkan teman-teman juga bisa menjadi dalam tanda kutip ini product owner. Jadi yang mendefine, yang menentukan produk dari engineering tersebut gitu. Banyak peluang yang bisa dicapai sih. Untuk persaingan saya merasakan sebenarnya kita juga apa namanya cukup punya banyak peluang. Kalau dari pagi-pagi sendiri pun itu tidak terlalu memandang kamu dari kampus mana, kamu dari kampus mana, tidak seperti itu. Tapi yang penting yang tadi saya sebutkan itu. Jadi dapat disimpulkan kalau seandainya dari manapun kita berasal kampusnya, apalagi dari kampus Yuda yang dulu UPI PTK Padang sudah punya karakter, sudah ditempa, ya ada aturan-aturan di kampus yang tidak dimiliki oleh kampus lain, itu adalah nilai positif, nilai tambah buat kita semuanya. Ditambah lagi kita harus meningkatkan kemampuan atau skill di bidang teknologi informasinya. Secara umumnya seperti itu mungkin ya Yuda ya, untuk kita betul-betul bisa berkarir di bidang teknologi informasi. Ada apa mungkin pesan-pesan yang lain buat teman-teman alumni mungkin, atau mungkin juga untuk dosen-dosennya dulu mungkin, atau kalau untuk mahasiswa yang tadi udah banyak ya. Nah, kira-kira nanti kalau seandainya Yuda diminta di-invite ke kampus jadi pemateri, gimana? Boleh nggak? Buat sharing session? Siap Pak, siap. Saya justru senang banget ya kalau saya di invite ke kampus untuk sharing.
Sebenarnya beberapa tahun yang lalu juga saya udah pernah mencoba ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang masih ada di kampus gitu. Memungkinkan nggak kalau misalnya ada sharing session gitu kan. Ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai aja gitu dengan apa namanya teman-teman lah gitu kan, sambil tepuk tangan juga mungkin. Nah ya tapi walau alam masih ada beberapa kendala yang membuat ini belum bisa terwujud. Gitu. Jadi saya sangat senang sekali, saya merasa terhormat jika memang saya dibutuhkan kembali untuk bisa sharing atau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di kampus gitu. Oke, terima kasih udah ya, udah mas, udah apa memberi inspirasi untuk kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, baik saya, Yuda, maupun juga siapapun nanti yang nonton Amin. di channel ini. Dan insya Allah karirnya semakin baik ya, keluarganya semakin baik, sehat selalu ya, Amin. menjadi Amin. manusia yang lebih baik di sesama manusia, Amin. di mata Allah, dan juga di keluarga kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh.